Halo kembali lagi dengan saya dan perkenalkan, ini adalah DBA HBT 90NC, salah satu rekomendasi headphone 200 ribuan yang punya active noise cancelling. Dan awalnya tuh saya sampai mikir ya, kok barang ini tuh murah, bagus, tapi pembahasannya tuh dikit banget. Bahkan waktu saya cek di YouTube, itu cuma Om Glenn dari Simfonia Musik yang bahas headphone ini gitu. Dan buat saya video yang ada di situ tuh udah bagus banget ya. Tapi di sini karena memang banyak dari kalian yang mungkin ingin tahu pendapat awam saya ya tentang si DBA HBT 90NC ini, memang sebagus itukah? Mulai dari bagian boxnya sendiri yang bisa kalian lihat, ini cukup berdimensi kecil ya dibanding kakaknya yang HBT 180NC. Tapi masih pakai desain yang cukup mirip ya, tulisan HBT 90NC di bagian atas yang gede banget. Gambar produknya yang langsung terlihat jelas di depan boxnya. Lalu terlihat di bagian kiri bawah dia masih pakai Bluetooth versi 5.2. Dan di sebelah kanan ditandai adanya fitur low latency. Di bagian belakang hanya gambar produk dan beberapa spek teknis kecil aja. Dan apa yang kalian dapatkan di dalam boxnya, satu unitnya, kabel charger Type-C, buku manual dalam bahasa Indonesia. Kalau ngelihat desain dari si HBT 90NC ini itu mengingatkan saya sama desainnya si Edifier WH700NP ya, karena cukup kelihatan mirip, bahkan tampilan earcupnya pun nyaris sama gitu. Cuma waktu dipegangnya aku kerasa kalau WH700NP emang lebih gede daripada si DBA HBT 90NC ini. Di bagian atas headbandnya sendiri dilapisi sama kulit sintetis ya, dan dibatasi di bagian kiri kanannya sama aksen garis. Di bagian bawahnya ini ada foam yang kerasa cukup tipis banget, dan kalau dipegang itu nyaris gak kerasa sebenarnya ya. Di bagian tangkainya kiri dan kanan hanya ada logo DBA akustik kecil di bagian yang paling bawah. Dan di bagian earcupnya sendiri cuma ada aksen garis melingkar di bagian luarnya aja. Marking L sama R di sini juga kelihatan di bagian dalam tangkainya. Untuk earpadnya sendiri buat saya ini termasuk yang udah cukup bagus ya. Dilapisi kulit sintetis dengan foam yang ukurannya buat saya udah sangat cukup pas, lumayan memberikan ruang untuk telinga kita. Build quality yang ada di HBT 90NC ini juga buat saya sebenarnya agak kurang bagus ya, terutama di bagian yang paling atas headbandnya ini. Waktu saya stretching itu kerasa banget, kalau kalian lihat ini kayak bengkok ya, bengkoknya itu ke arah yang berlawanan. Jadi di sini saya nggak cukup berani buat stretch lebih panjang lagi. Tapi untuk bagian lain selain yang bagian atasnya ini udah termasuk yang buat saya cukup aman. Cuma kalau waktu dipakai emang kelihatan sih ya, tekuannya di bagian atas itu terlihat sangat jelas gitu. Karena gini, waktu saya set di kepala itu clamping force-nya ini kerasa cukup menekan ya. Jadi walaupun saya geleng-geleng angguk-angguk yang lumayan ekstrim, ini masih berada di posisi yang tetap. Dan untuk sekedar headrest aja, ini juga kurang nyaman, karena bener-bener kerasa sangat mengekang sekali waktu leher saya itu bergerak kiri, kanan, depan, belakang, dan mending kalau misalnya nggak dipakai, ya taruh di headset stand kayak gini aja. Nah, beberapa hal tadi itu karena ukurannya memang si HBT 90NC ini lebih kecil ya, kerasa mungkin untuk kepala anak-anak aja ini masih bisa dipakai, karena kalau untuk kepala yang ukuran orang dewasa, kalian itu harus set adjusternya, dan di sini adjusternya itu hanya ada 8 step, dan menurut saya itu mungkin masih kurang untuk beberapa kepala yang memang ukurannya agak sedikit besar gitu ya. Tapi buat kepala saya itu di sini saya harus pakai kira-kira 3-4 step gitu buat bisa ngepasin si HBT 90NC ini di kepala. Jadi ini catatan buat kalian yang mungkin ukuran kepalanya agak gede ya, agak susah kalau mau milih si HBT 90NC yang satu ini. Bagian artikulasi di sini juga
lengkap, semuanya ada. Mulai dari kalian bisa fold dan bikin headphone-nya jadi lebih ringkes, ada swivel atau rotate bagian ear cup-nya, lalu bagian tilt atas bawah yang ukurannya udah pas, nggak terlalu leluasa tapi juga nggak terlalu sempit. Daya tahan baterai yang ada di HBT90NC ini juga lumayan. Punya kapasitas 500 mAh dan punya daya tahan sekitar 45 jam di volume 50% ke atas. Dan waktu pengecasan yang dari 0 sampai penuh itu butuh 2 jam. Dan semua hal tadi itu di cover di bobot yang hanya 213 gram aja. Sekarang kita lihat kelengkapan apa aja yang ada di bagian ear cup-nya ya. Di sini di bagian ear cup kiri itu kosong dan semuanya ada di sebelah kanan. Mulai dari tombol plus yang berfungsi untuk menaikkan volume atau next track apabila ditahan. Lalu ada tombol multifungsi yang bisa dipakai untuk menyalakan dan mematikan headphone-nya, kontrol media player, angkat telepon mematikan telepon, dan beberapa fungsi lainnya. Lalu ada tombol minus yang berfungsi untuk menurunkan volume dan preview track apabila ditahan. Lalu ada lampu indikator yang bisa menyala di warna merah dan biru. Lalu ada satu tombol dedicated yang dipakai untuk mengaktifkan ANC dan menonaktifkan ANC, plus gaming mode. Lalu ada port Type-C, lubang mikrofon. Sedikit info tentang tombol ANC-nya. Di sini kalau kalian tekan satu kali itu nyalain ANC, dan tekan satu kali lagi untuk mematikan ANC. Kalau masuk ke mode gaming, kalian tekan 2 kali secara cepat dan mematikannya juga sama. Power on, device connected, noise cancelling, off, game mode off, power off. Konektivitas yang ada di HBT90NC ini cuma satu, karena kalau kalian lihat tadi tidak ada port aux, jadi dia tidak support di mode kabel. Koneksinya cuma satu, yaitu pakai Bluetooth yang sudah versi 5.2. Yang cara pairingnya juga gampang, kalian tinggal tekan dan tahan beberapa detik sampai dia ada notifikasi, nanti dia akan masuk mode pairing dan kalian bisa connect langsung dari device kalian. Dan di sini kodek yang sebenarnya nggak diinfokan sama sekali ya sama produknya. Cuma notifikasi yang saya dapat waktu headphone-nya connect ke Bluetooth itu AAC. Nah, sekarang untuk kualitas noise cancellingnya. Apakah sebagus yang sebelumnya pernah saya bahas? Di sini, buat saya ANC-nya lebih bagus si DBA HBT90NC dibanding NYK X800 Pro kemarin ya. Karena isolation yang ada di HBT90NC ini buat saya juga lumayan kedap, walaupun kalian tidak mengaktifkan noise cancellingnya ya. Dan kira-kira bisa meredus suara dari luar itu 40-50% lah. Dan kalau ketambahan sama ANC-nya, suara ambience di luar itu keredus lumayan bagus ya, di 80%-an mungkin. Dan itu kerasa cukup kedap ya. Tapi di sini tetap ya, untuk suara orang ngomong itu volumenya tidak berubah. Jadi ANC-nya ini bisa dipakai buat berkomunikasi sama orang lain ya. Dan ini tidak seperti yang X800 Pro kemarin. Di sini suara yang di nada tinggi benar-benar keredus juga. Kualitas ANC di sini itu buat saya jauh lebih mendingan. Cuma keluhannya kalau dipakai lama ini kerasa kayak apa ya, bikin pusing gitu. Saya pakai ini di waktu yang sekedar 15 menit sampai 30 menit itu udah bikin kepala cukup pusing rasanya. Dan waktu ANC-nya aktif itu kerasa kalau suara kita tuh jadi kayak bindeng gitu, jadi kayak orang pilek gitu. Jadi ANC-nya nggak bisa cocok untuk dipakai berlama-lama sih kalau buat saya ya. Tapi mungkin beberapa kalian yang udah sering pakai ANC mungkin bakal terbiasa juga sih. Untuk ilustrasinya mungkin kalian bisa coba dengarkan sampel berikut. Noise cancelling. Nah, jadi itu ilustrasi yang bisa saya share ke kalian ya. Dan saya ingatkan lagi kalau ini tidak 100% akurat. Nah, sekarang adalah bagian suaranya nih. Di sini sebenarnya saya tuh awalnya berekspektasi kalau dia bakal lebih bagus dari X800 Pro. Tapi waktu saya rasa ternyata mirip-mirip. Di sini untuk mendengarkan musik dengan genre yang bermacam-macam ya, itu nyaris
punya kesan yang cukup mirip ya. Di sini bagian bass itu kerasa cukup tight, cukup berbody, cukup berimpact, tapi nggak terlalu boomy. Jadi nggak sebumi X800 Pro ya. Di sini bassnya itu ciri khasnya DBE banget lah. Sama seperti DBE HPT 180NC kemarin itu yang udah pernah saya bahas juga dan nyaris punya kualitas yang mirip. Cuma bedanya ini mungkin resolusinya sedikit lebih turun aja ya. Dan sebenarnya buat basshead ini masih nanggung sih ya. Memang impact-nya jedak-jeduk itu cukup kerasa nampol, cuma memang tidak booming aja. Bagian vokal di sini juga kerasa netral aja, nggak mundur dan nggak maju, jadi tidak ada yang spesial. Untuk detailnya juga bagian mid ini cukup oke lah. Nah, kalau bagian treble-nya di sini buat saya sebenarnya sih aman ya. Masih kerasa, cuma posisinya emang treble yang tengah-tengah aja gitu. Jadi masih kerasa kedengeran, masih kerasa apa ya, cukup bisa dirasakan, cuma emang nggak sekenceng bagian bass tadi ya. Mungkin suaranya ini nyaris-nyaris balance gitu sebenarnya. Cuma waktu saya dengerin musik-musik yang ada elemen drumnya, kalian tahu kan elemen drum itu kan ada bass sama treble gitu kan. Ada yang deg-deg, ada yang ces-ces. Nah, deg-degnya ini kenceng, tapi tes-tesnya itu kecil gitu. Sama kayak bagian vokal gitu. Volumenya sama gitu. Jadi mungkin buat musik-musik yang kayak rock, metal, atau semacamnya ini kayaknya kurang cocok sih. Tapi untuk musik selain itu harusnya sudah aman. Karena di sini bagian detail juga dieksekusi dengan bagus. Dan separasinya masih di ukuran yang cukup normal lah. Jadi tidak ada suara-suara yang kerasa kecampur gitu. Cuma di sini keluhannya adalah bagian volumenya sedikit lebih turun daripada X800 Pro. Informasi sedikit kalau misalnya ANC-nya aktif dan kalian lagi dengerin musik, itu kualitas suaranya nyaris nggak ada bedanya. Jadi ini termasuk yang konsisten. Kalau untuk nonton, ini benar-benar cocok sama film yang elemennya cukup rame ya, karena di sini dieksekusi dengan cukup bagus. Bagian spasialnya itu main gitu setiap adegan film action yang kayak kita butuh suara kiri kanan yang cukup imersif. Di sini kerasa cukup bagus. Soundstage untuk nonton itu kerasa cukup lumayan lah, enak gitu dinikmati. Tapi di sini sayangnya buat kalian yang suka film-film kayak drama gitu ya, yang butuh vokal kenceng itu rasanya agak kurang karena di sini bagian vokal kalau di adegan beberapa film itu memang kerasa kurang kenceng aja gitu. Nggak sekenceng X800 Pro yang kemarin itu ya. Jadi di sini masih kurang all-rounder dikit lah. Kecuali kalau kalian memang nggak mementingkan suara bagian tertentu ya, ya mungkin ini masih bisa dipertimbangkan. Nah, sekarang kalau untuk bermain game, dan ada satu hal yang perlu kalian tahu, DBE HPT 90NC ini punya mode gaming atau low latency. Dan di sini mode gamingnya itu hanya mengurangi delay-nya aja ya, jadi tidak merubah suara apapun, karakter suaranya masih sama seperti sebelumnya, jadi yang dikurangi hanya delay-nya aja. Untuk pengalaman main CODM yang saya rasakan di sini benar-benar kurang memuaskan sedikit ya. Jadi terasa kayak ada gap gitu di bagian suara yang nggak langsung di telinga gitu, nggak mepet di telinga sih, jadi kerasa kayak suaranya itu cukup ada gap jauh gitu loh. Yang bikin saya itu sebenarnya cukup bingung ya waktu saya baca langkah-langkah lawan, step-step musuh, suara tembakan musuh itu bener-bener kayak sulit saya bedakan gitu, jauh enggaknya. Pokoknya di sini bagian spasial bener-bener kurang. Bagian soundstage juga nggak terlalu kerasa karena adanya gap tadi. Untuk kualitas suara sebenarnya sih bagus-bagus aja, cuma ya kalau kita nggak bisa mengukur jarak suara kan ya gaming kompetitif juga jadi kurang kompetitif gitu. Untuk berbagai aktivitas kalian bisa cek delay sampel berikut. Kita melihat SBY nyanyi ada apa lagi, dia pilih. Jokowi itu kemarin ada video stand up di YouTube, pilih. Gua khawatir nih 2014 nanti gua ngeliat Prabowo Gangnam Style lo pilih lagi ya. Prabowo gini-gini. Ah ini lucu juga nih, kita pilih aja.
Nah, seperti yang kalian lihat di delay sampelnya, untuk kegiatan casual itu udah cukup sinkron ya. Tapi untuk kegiatan game sama real drum gitu ya, itu masih kerasa ada delay yang tipis-tipis. Tapi buat saya untuk Bluetooth yang 5.2, ini low latency yang buat saya cukup bagus. Ya, jadi ini adalah perekaman suara menggunakan mikrofonnya si DBE HBT 90NC. Dan di sini kualitas suaranya menurut saya B aja ya. Karakternya itu cukup kerasa menggema dan mendem sedikit ya. Dan beberapa kata yang saya ucapkan ini bagusnya ditangkap dengan jelas. Tidak ada yang patah-patah, tidak ada suara-suara yang putus-putus. Dan di sini saya akan pakai suara ASMR Kuli untuk menguji noise-nya. Ya, jadi apakah suaranya mengganggu atau tidak, silahkan kalian nilai sendiri. Nah, jadi itulah hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai DBE HBT 90NC. Harga yang bisa kalian cari untuk produk satu ini itu ada di kisaran 249.000. Cuma waktu saya cek emang beberapa toko ada yang jual di 239.000. Jadi untuk harga yang kalian dapatkan ya tergantung kalian belinya di mana. Dan untuk sebuah headphone di harga segitu yang sebenarnya ini barang kedua ya setelah X800 Pro kemarin yang menurut saya DBE HBT 90NC ini udah cukup bagus kok. Sebuah produk dari DBE yang mengisi persaingan headphone ANC 200 ribuan ya. Cuma memang kalau dilihat dengan pesaingnya kayak X800 Pro ini, beberapa perbedaannya sih cukup kerasa ya. Misalnya kalau kalian butuh mode kabel, butuh support aux, kalian bisa ambil si NYK X800 Pro. Tapi kalau kalian nggak mau yang banyak fitur lah, pokoknya maunya simple ya, DBE HBT 90NC ini juga udah cukup bagus. Terlebih bagian suaranya yang menurut saya juga hampir-hampir mirip kok, kualitasnya itu cukup sama. Cuma di sini kalau X800 Pro case-nya dia punya suara yang jauh lebih kenceng, yang lebih menggelegar, yang lebih keluar gitu. Sedangkan si HBT 90NC ini dia karakternya lebih sopan, punya detail yang bagus, elemen-elemen yang bisa disampaikan dengan baik sama drivernya gitu ya. Jadi sebenarnya kalian mau pilih DBE HBT 90NC atau NYK X800 Pro itu sama-sama bagus kok. Cuma kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian aja, suka yang mana. Oke, sekian pembahasan saya soal DBE HBT 90NC. Ojo lali di like gak di like ora popo. Matur suwun. DBE HBT 90NC. Pembagian versi lain dari HBT 180NC.